Jadi saya akan menjelaskan konsep dasar SQL. Yang pertama itu ada DML atau Data Manipulation Language, yang dimana bahasa yang digunakan adalah untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan dalam basis data sesuai dengan model data yang digunakan. Kemudian query-nya di sini ada select all from nilai mahasiswa limit 5, yang dimana di sini akan menampilkan semua data pada nilai mahasiswa, namun dibatasi hanya sebatas 5 baris saja. Kemudian di sini ada insert into mahasiswa dengan metode values 202106 untuk natural hal teknik informatika, yang dimana kode ini untuk menambahkan data mahasiswa baru ke tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada select all from mahasiswa, yang dimana akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Kemudian select all from nilai mahasiswa order by nilai angka descending, yang dimana di sini akan menampilkan semua data dari tabel nilai mahasiswa, namun dikelompokkan berdasarkan nilai angka, yang dimana nilai angka ini harus berdasarkan descending atau dia dari terbesar ke terkecil. Kemudian di sini select all from nilai mahasiswa where nilai lebih besar sama dengan 80, di mana di sini dia akan menampilkan semua data pada dari nilai mahasiswa yang nilai angkanya itu 80 ke atas. Kemudian di sini update nilai mahasiswa, set nilai angka sama dengan 85, warning 202101, encode nilai sama dengan IF 102. Query ini mengubah nilai-nilai mahasiswa yang NIM-nya itu 202101 dan kode nilainya IF 102 menjadi 85. Kemudian di sini ada query delete delete from nilai mahasiswa dari NIM 202104, kode nilai kode nilai itu 101. Di sini akan menghapus data nilai dari nilai mahasiswa, di mana nilai itu eh, 202104 dan kode nilainya IF 101. Dia akan dihapus. Kemudian di sini ada query table. Query table adalah eh, pernyataan untuk meminta pengambilan data dari satu atau lebih tabel dalam basis data dan merupakan bagian dari DML. Kemudian di sini salah satu contohnya adalah select all from mahasiswa, yang dimana dia akan menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian di sini select name nama from mahasiswa, yang dimana dia akan menampilkan name nama dari tabel mahasiswa. Kemudian di sini select all from mahasiswa where prodi sama dengan teknik informatika, di mana di sini dia akan menampilkan semua data dari tabel mahasiswa yang prodinya itu teknik informatika. Kemudian di sini select all from nilai where select all from nilai where nilai lebih besar sama dengan 80, di mana di sini dia akan menampilkan seluruh data dari tabel nilai yang nilainya itu lebih besar dari atau lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian di sini ada select all from mahasiswa order by nama ascending, di mana dia akan menampilkan semua data dari tabel mahasiswa, namun dia dikelompokkan, yang namanya itu dia dikelompokkan secara ascending, yang dimana namanya ini dia akan diurutkan berdasarkan alfabet dari A sampai Z. Kemudian di sini ada select count all as jumlah mahasiswa from mahasiswa. Di sini dia hanya menampilkan jumlah mahasiswa, yang dimana di sini dia akan menjumlahkan semua data mahasiswa dari dalam tabel. Kemudian dialiaskan sebagai jumlah mahasiswa. Kemudian di sini ada data integrity. Data integrity adalah konsep yang memastikan bahwa data yang disimpan dalam basis data selalu benar, konsisten, dapat dipercaya, baik saat dimasukkan maupun saat dimodifikasi. Yang dimana di sini yang pertama itu dia ada contohnya. Yang pertama itu dia ada tabel mahasiswa dan dari datanya, yang dimana di sini dia ada yang pertama itu dia ada integrity domain yang memastikan setiap data yang masuk sesuai dengan tipe data. Dimana di sini tipe datanya varchar, dan semua tipe data yang masuk itu dan semua data yang masuk itu bertipe data varchar. Kemudian di sini juga yang sama, dia bertipe data varchar, dan di sini ada satu integer. Dan data yang dimasukkan itu masih sama, dia pada kode nilai dan nama nilai dia varchar, dan tapi pada bobot itu dia integer, dia berupa angka. Dan kemudian di sini ada salah satu contoh lagi, di mana semua data yang masuk itu sesuai dengan tipe data. Kemudian di sini ada referential integrity,
di mana memastikan setiap data yang masuk sesuai dengan yang ada pada tabel induk. Dia lebih mengacu ke primary dan current. Jadi di sini dia ada contohnya pada tabel mahasiswa dan nilai mahasiswa, di mana eh, NIM pada nilai mahasiswa itu adalah primary key-nya dan NIM pada nilai mahasiswa itu adalah current key. Yang dimana di sini dia tidak ada perbedaan, maka pada saat di execute dia akan berhasil. Kemudian di sini dia ada menampilkan sebuah error karena di sini dia menambahkan foreign key, namun foreign key itu berbeda dengan tabel induknya, maka dia akan error. Kemudian di sini ada entity integrity, yang dimana primary key yang masuk itu harus unik atau tidak boleh sama atau berulang. Kemudian di sini ada contohnya, contoh errornya yang dimana dia memasukkan name yang sama pada tabel mahasiswa, jadinya dia akan error seperti ini. Kemudian di sini juga sama, dia memasukkan eh, min atau primary key yang sama untuk kedua kalinya, maka dia akan error, tidak bisa. Kemudian di sini ada join, di mana join adalah perintah SQL untuk menggabungkan baris dari dua data atau tabel yang memiliki relasi sehingga datanya dapat ditampilkan secara kembali. Kemudian di sini ada query, contoh query-nya, select nama, nilai angka, dia dari tabel mahasiswa, dan dia dari tabel nilai mahasiswa. Kemudian di sini dari tabel mahasiswa, kemudian diinversionkan dengan nilai mahasiswa, di mana yang sama dengan ini dia dicek berdasarkan nilai. Kemudian select select nama dari tabel mahasiswa, select nama nilai dari tabel nilai, dan select, dan dia akan menampilkan nilai angka dari tabel nilai mahasiswa. Kemudian di sini dari tabel mahasiswa dan dijoinkan dengan nilai mahasiswa atau ini. Jadi di sini karena dicek berdasarkan ini. Kemudian di sini ada select nama dari tabel mahasiswa, kemudian nama nilai dari tabel nilai, nilai angka dari tabel nilai mahasiswa, dan di sini dia dari tabel mahasiswa dan kemudian dijoinkan dengan nilai mahasiswa atau NN. Kemudian dia dijoinkan kembali karena dia melibatkan tiga tabel ya, maka dia harus dijoinkan kembali karena dia tidak bisa dijalankan satu kali dua saja. Dan kemudian di sini dia diberikan satu kondisi yang dimana prodinya itu dia harus internalika, maka dia akan memberikan seperti ini. Kemudian di sini ada select nama dari tabel mahasiswa, select nilai angka dari tabel nilai mahasiswa, kemudian di sini dari tabel mahasiswa TF, kemudian dilakukan dengan nilai mahasiswa atau ini. Kemudian dia di sini misalnya dicek dari mana. Nah, kemudian di sini ada dia akan menampilkan nama dari tabel nilai, kemudian nilai angka dari tabel nilai mahasiswa. Kemudian di sini dia dari tabel nilai mahasiswa ada N, dan dia dapat tabel nilai. Dan di sini ada select tabel nilai, nilai angka dari tabel mahasiswa, dan dijadikan tabel nilai. Dia akan menampilkan semuanya. Kemudian di sini ada select nama, menilai nilai angka dari tabel mahasiswa, kemudian dijoinkan dengan tabel nilai mahasiswa atau NM. Kemudian dia di sini joinkan dua kali karena dia melibatkan tiga row. Kemudian di sini dia dikelompokkan berdasarkan nilai angkanya itu dia dari besar ke kecil. Kemudian di sini ada query advance yang dimana digunakan untuk mengekspresikan query konteks yang hasilnya bergantung pada query lain. Kemudian di sini contohnya ada nama, kemudian di sini APG yang digunakan untuk rata-ratakan, kemudian dia hasil rata-rata itu dia akan dialiaskan menjadi rata-rata dari tabel mahasiswa, kemudian dijoinkan dengan tabel nilai mahasiswa, kemudian dikelompokkan berdasarkan namanya. Kemudian di sini dia akan menampilkan nama nilai dari tabel nilai, nilai angka dari tabel nilai mahasiswa. Kemudian di sini dia dari tabel mahasiswa NN, dia direkturkan dengan tabel nilai atau N. Kemudian dia di sini bisa berdasarkan tabel nilainya. Kemudian di sini dia akan menampilkan nama, dan di sini dia akan merata-ratakan nilai angka dari tabel nilai mahasiswa, kemudian dialiaskan menjadi rata-rata. Kemudian di sini dia dijoinkan dengan nilai mahasiswa,
Kemudian di sini dia akan diurutkan berdasarkan nama dan diberikan satu kemudian akan dikelompokkan kembali berdasarkan nilainya yang dia lebih besar atau sampai 80. Kemudian di sini dia ada select nama dan menilai dari tabel mahasiswa, kemudian dijalankan dengan nilai mahasiswa, yang dimana dia dicek berdasarkan nilainya, kemudian dijalankan kembali, yang dimana bisa dia dicek lagi berdasarkan nilai, kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai angka yang dia akan diurutkan berdasarkan yang terbesar ke kecil. Sekian penjelasan saya, terima kasih.